Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Di hari pertama minggu ini, Senin 7 April 2025, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang kiranya itulah akan menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahteranya senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Syukur kepadamu ya Bapa, untuk setiap kasih setiamu yang Engkau nyatakan dengan sungguh luar biasa bagi kami. Kami boleh menikmati hari ini semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami akan membaca Alkitab dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari Tuhan kami terbatas. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Lalu kami akan menjadi pelaku firman yang taat dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibrani 10 ayat 19-25 firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jalan yang hidup, tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah kota mati dan kota tak pernah tidur cukup akrab di telinga kita. Pada sisi lain, nampaknya kita belum pernah mendengar istilah kota tidur ataupun kota hidup. Semua seperti sudah jelas dengan sendirinya. Kota tak pernah tidur menjadi sebutan untuk kota yang di sana ada aktivitas di ruang publik selama 24 jam. Kota mati merujuk pada kota tua yang tidak lagi berpenghuni. Mendengar atau membaca frasa seperti dalam ayat 20, jalan yang baru dan yang hidup, mengundang tanya yang wajar. Frasa jalan yang baru cukup mudah dimengerti, tetapi frasa jalan yang hidup perlu penelusuran makna lebih jauh. Jalan yang baru dan yang hidup menunjuk pada persembahan korban yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Persembahan korban oleh Yesus itulah yang membuka jalan baru dan yang hidup. Persembahan oleh para imam Yahudi adalah jalan lama yang gagal. Persembahan itu tidak hidup, tidak membawa kepada Allah, tidak membawa kepada kehidupan, dapat dipahami dalam konteks korban. Darah korban harus dipercikkan dalam keadaan segar
masih hangat dan tidak membeku. Hal itu mengilustrasikan pengorbanan darah Kristus yang hanya sekali dan tetap segar atau hangat, dalam arti berlaku selamanya, tidak perlu diulang. Pengorbanan Kristus selalu segar, tidak pernah membeku dan menjadi usang. Ia berlaku tanpa batas waktu. Sebagai hasil dari pengorbanan yang menjadi jalan hidup itu, orang percaya memperoleh keyakinan diri dan keberanian menghadap Allah tanpa syarat korban lagi. Jalan yang baru dan yang hidup itu memberi ruang dan waktu untuk melakukan ibadah secara baru. Selalu ada ruang dan waktu untuk secara leluasa bertemu dengan Allah dan sesama demi terwujudnya kehidupan baru yang semakin berbuah baik, giat dalam pengharapan menyongsong hari Tuhan yang mendekat. Bayangkan betapa besarnya dampak dari keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar. Kamu sudah di jalan yang baru dan yang hidup, maka hiduplah dengan penuh keyakinan diri dan keberanian menghadap Dia. Pengampunannya memberimu jalan hidup yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh menikmati hari ini, hari baru, hari karunia-Mu, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan semata-mata karena kasih-Mu kepada kami sekalian. Karena itu ya Tuhan, seperti firman-Mu mengajarkan kami, bahwa kami telah berada di jalan yang baru dan yang hidup, maka kami akan terus berkomitmen menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan diri dan keberanian untuk selalu menghadap hadirat Allah yang kudus, bukan hanya sekedar membawa permohonan kami, tetapi juga mengakui segala keberdosaan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami telah sedia dengan berbagai agenda pekerjaan kami dan aktivitas yang akan kami jalani. Kami mohon Tuhan menolong kami, menuntun kami, agar sekiranya kami boleh menjalani hari ini hanya dalam kasih dan anugerah-Mu. Setiap perkataan dan perbuatan kami menjadi saksi kepada banyak orang. Karuniakan kami kesehatan dan kekuatan ya Allah. Semua yang akan kami kerjakan dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Berkati saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Kiranya mereka selalu menikmati kasih Tuhan, lawatan Tuhan sehingga mereka boleh pulih. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah dalam rasa syukur karena penyertaan Tuhan itu, senantiasa pula dinyatakan komitmen untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah seluruh keberadaan hidup mereka sungguh menikmati kasih dan lawatan Tuhan. Mereka tetap kuat, mereka tetap menjalani kehidupan mereka dalam penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah terus memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalani hari ini dengan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya untuk menjadi kekuatan bagi kamu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.